Innal hamdalillah wa syukran lillah salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi muhkamit tanzil wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillah Yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atul hurum. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis atau kama qala. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua Majelis Taklim Permai beserta jajaran kepengurusan yang selalu dicucuri oleh rahmat dan keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang kami banggakan, kami cintai segenap ibu-ibu dari berbagai macam majelis taklim. Terlihat dari sini warna seragam yang berbeda-beda. Saya nampak dari sini macam kue lapis. Ada yang warna hijau, ada warna kuning, ada warna hitam, macam-macam. Semuanya yang tidak dapat saya sebutkan secara satu persatu. Tentunya kita semuanya yang hadir di dalam masjid yang mulia ini, yang tentunya mendapatkan cucuran rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Serta seluruh jamaah yang hadir yang tidak pula dapat kami sebutkan secara satu persatu. Alhamdulillah ada Adinda Yogi selaku marbot daripada Masjid Al-Ikhlas ini yang juga berkesempatan hadir pada sore hari ini, yang tentunya kita semuanya sama-sama mendapatkan naungan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah senantiasa tiada henti-hentinya kita mempersembahkan rasa puja puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah berkat cucuran nikmat dan kasih sayang dari Allah, alhamdulillah bersyukur bahwa pada hari ini kita semuanya berada masih dalam hari tasyrik 12 Zulhijjah 1445 Hijriah. Rasanya hari ini mustahil kalau ada seorang di antara kita yang melaksanakan puasa, baik itu puasa sunnah ataupun qadha daripada puasa wajib, maka haram hukumnya pada hari tasyrik ini untuk kemudian melaksanakan ibadah saum atau puasa. Maka Idul Adha ini disebut dengan Idul Akbar, hari raya terbesar umat Islam. Sebab selain disyariatkannya juga beribadah kurban, maka pada 4 hari kita diharamkan untuk melaksanakan puasa, mulai dari 10 Zulhijjah, 11, 12 dan 13. Artinya esok hari jatuh pada hari Kamis, yang membiasakan diri untuk melaksanakan puasa sunnah di hari Kamis juga kemudian tetap tidak dapat melaksanakan puasa di hari Kamis sebab besok adalah hari tasyrik terakhir. Maka tentunya hari ini kita bersuka cita dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan setiap amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Zulhijjah ini akan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam semoga tetap terlimpah curah kepada keharibaan kita, kepada baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam alladzi qad akhrajan nasa minadh dhulumati ilan nur. Ibu-ibu jamaah sekalian, jamaah majelis taklim dari berbagai macam majelis taklim di Kelurahan Sukabangun, Bu, ya, yang tentunya kita semuanya sama-sama mendapatkan naungan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini mungkin di antara kita masih ada yang kemudian tak dapat menyantap daripada hidangan hewan kurban itu. Sebab ada yang mungkin begitu makan daging kambing pusing kepala bawaan. Adapun saya baru beberapa hari kemudian pelaksanaan Idul Adha ini, mulai dari kemarin sampai hari ini rasanya mulai terkena demam pilek rasanya. Maka nampaknya suara saya sore hari ini agak berbeda daripada seperti biasanya. Saya mohon maklum, namun kiranya apa yang saya sampaikan nanti dapat dipahami oleh ibu-ibu jamaah sekalian.
Ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kesempatan Sayyidah Juwairiyah bintil Harits Ummul Mukminin, salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah mendapati suaminya akan berangkat sholat subuh ke masjid. Wa hiya jalisatun fi masjidiha, sedang Sayyidah Juwairiyah tidak berangkat untuk sholat subuh ke masjid. Jadi Nabi di satu subuh bersiap akan berangkat sholat subuh ke masjid. Wa hiya jalisatun fi masjidiha, sedangkan istri beliau yang bernama Juwairiyah bintil Harits. Jadi Nabi itu punya beberapa orang istri. Salah satu istrinya bernama Juwairiyah binti Harits. Sedang Sayyidah Juwairiyah tetap berada di dalam tempat sholatnya. Sebagaimana kita maklum bahwa orang perempuan di zaman Nabi sholat tidak ke masjid, tapi orang perempuan sholat di rumahnya. Namun bila hari ini timbul pertanyaan, apakah orang perempuan dibenarkan untuk berangkat sholat ke masjid, ikut berjamaah? Maka jawabnya, selama dirinya yakin, aman, dapat terhindar daripada fitnah, saat berangkat ke masjid dia tidak bersolek, dia tidak memakai wangi-wangian berlebih-lebihan, dan kemudian dia didampingi oleh mahramnya. Artinya mahram bisa kemudian sesama jenis kelaminnya, atau itu suaminya, atau itu anaknya, atau saudara kandungnya. Maka yang lebih baik baginya adalah tetap berangkat sholat ke masjid. Jadi kalau aman daripada fitnah, maka kemudian yang baik dilakukan oleh seorang perempuan, bagus dia lakukan adalah tetap berangkat ke masjid. Namun dalam riwayat hadis ini disebut Sayyidah Juwairiyah tidak ikut bersama Rasulullah berangkat ke masjid, sedang Sayyidah Juwairiyah bersiap akan melaksanakan sholat subuh di dalam rumahnya. Maka kemudian ketika Rasulullah SAW pulang, maka Rasulullah mendapati Sayyidah Juwairiyah masih duduk di atas sajadahnya. Maka kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Sayyidah Juwairiyah, apa kata Rasulullah? Mazilti ala halillati faradtuki alaiha. Kata Rasulullah, mazilti ala halillati faradtuki alaiha. Wahai Juwairiyah, engkau masih saja tetap berada dalam keadaan sama seperti aku tinggalkan waktu aku akan berangkat sholat subuh tadi. Qalat na'am, maka kemudian Sayyidah Juwairiyah menjawab, na'am ya wahai suamiku Rasulullah, dari kau berangkat sebelum sholat subuh tadi, kata Juwairiyah, sampai kau pulang waktu duha ini, aku tetap duduk berzikir menyebut asma Allah. Maka kemudian kata Rasulullah SAW, laqad qultu ba'daki arba'i kalimatin salasa marratin law usinat bima qulti munzul yaum lawazanat hunna. Kata Rasulullah, laqad qulti ba'daki arba'a kalimatin, sungguh kata Nabi, pagi ini qultu, aku sudah membaca arba'a kalimatin, 4 kalimat salasa marratin, yang aku baca sebanyak 3 kali. Lau usinat bima qulti munzul yaum, sekiranya 4 kalimat yang aku baca sebanyak 3 kali itu, kata Nabi, lau usinat bima qulti munzul yaum, ditimbang, dimasukkan ke dalam timbangan dan ditimbang beratnya dengan banyak bacaan zikir yang sudah kau baca dari sudah subuh sampai waktu duha aku pulang ini, kata Nabi, lawazanat hunna, maka niscaya 4 kalimat yang aku baca sebanyak 3 kali ini, kata Nabi, lawazanat hunna, niscaya akan menyamai berat bobotnya di dalam timbangan seperti banyak zikir yang sudah kau baca dari sudah subuh sampai waktu duha aku pulang ini, kata Nabi. Maka Nabi ingin mengajarkan kepada istrinya Juwairiyah binti Harits bahwa ada amalan zikir, amalan wirid, kalau dibaca sebanyak 3 kali, maka nilainya sama seperti orang yang sudah membaca ratusan bahkan ribuan zikir. Jadi luar biasa, yang ngaji sore hari ini bisa bawa oleh-oleh zikir ini nanti pulang. Apa zikirnya? Kata Nabi, 4 kalimat yang aku baca sebanyak 3 kali, sekiranya dimasukkan ke dalam timbangan, maka akan menyamakan berat bobotnya sama seperti banyak zikir yang sudah kau baca dari sudah subuh sampai aku pulang waktu duha ini. Apa 4 kalimat itu yang diajarkan Nabi kepada Sayyidah Juwairiyah? Kalau dibaca
maka akan menyaingi orang yang membaca ratusan bahkan ribuan zikir. Apa itu wiridnya? Yang pertama, boleh ibu catat supaya nanti tak hilang, atau yang punya handphone direkam, nanti bisa diputar ulang lagi. Apa wiridnya yang pertama dari 4 kalimat ini? Yang pertama kata Nabi, subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi. Ini yang pertama, subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi. Ini yang pertama, subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi. Ini yang pertama. Yang kedua kata Nabi, wa ridha nafsihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi. Yang ketiga, wa zinata arsyihi. Zinata dibaca panjang tapi dibaca satu harokat, wa zinata arsyihi. Yang ketiga, wa zinata arsyihi. Sudah? Yang keempat, wa midada kalimatihi. Wa midada kalimatihi. Nah, saya ulang balik. Jadi kata Nabi, laqad qultu munzul yaum, laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin salah marratin. Kata Nabi, sungguh pagi ini aku sudah membaca 4 kalimat sebanyak 3 kali. Maka nanti diamalkan tiap-tiap lepas sholat atau sesudah subuh saja boleh, atau dibaca tiap-tiap lepas sholat juga baik, bagus. Maka dibaca sebanyak 3 kali. Apa bacanya? Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Saya baca, ibu-ibu yang hadir seluruhnya mengiring, mengikut setelah saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Lagi kita baca agaknya 2 kali supaya terngiang-ngiang di telinga kita. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Terakhir, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Maka bacaan wirid ini dibaca setelah subuh, dibaca sebanyak 3 kali. Maka orang yang membaca wirid ini sebanyak 3 kali, kata Rasulullah, law wuzinat bima qulti munzul yaum, sekiranya ditimbang dengan banyak bacaan yang sudah dibaca orang dari selesai subuh sampai waktu duha, sama seperti Nabi pulang waktu duha ketemu dengan istrinya Sayyidah Juwairiyah, maka kata Rasulullah, lawazanat hunna, maka niscaya banyak zikir yang sudah dibaca dari sudah subuh sampai waktu duha itu akan seimbang dengan wirid yang dibaca sebanyak 3 kali ini. Apa tadi? Subhanallah wa bihamdihi adada. Apa Pak Ustaz artinya? Artinya saya terjemahkan. Subhanallah wa bihamdihi, maha suci Allah, wa bihamdihi, dan segala puji hanya bagi Allah. Adada khalqihi, sebanyak bilangan makhluk ciptaan Allah. Maka kita memuji Allah bukan 1 atau 2 atau 3 atau 4, tapi sebanyak bilangan makhluk ciptaan Allah di atas muka bumi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi, maha suci Allah dan segala puji hanya bagi Allah, sebanyak bilangan makhluk ciptaan Allah. Wa ridha nafsihi, dan sebanyak bilangan keriduan Allah. Apalagi? Wa zinata arsyihi, dan seberat timbangan arsy-Nya Allah.
wa midada kalimatihi, dan sebanyak bilangan tinta yang digunakan untuk menulis kalimat-kalimat Allah. Nah, itu maknanya. Maka maknanya saya rasa tak pula penting ibu-ibu kemudian tahu, yang penting dihafalkan wiridnya saja. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimat. Dibaca berapa kali tadi? Dibaca 3 kali. Maka wajar kalau kemudian di Hadramaut Yaman ada seorang wali, ada seorang ulama besar bernama Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Setelah beliau mendengar riwayat hadis yang diajarkan Nabi kepada Juwairiyah ini, maka beliau tidak meninggalkan. Kalau setelah sholat beliau selalu membaca wirid ini, padahal Nabi cuma bacanya sudah subuh. Tapi beliau yang ulama besar ini setiap lepas sholat 5 waktu selalu beliau baca sebanyak 3 kali, dan beliau sempurnakan kalimatnya. Kalau yang Nabi tadi subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Tapi kalau yang diamalkan oleh Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad, setiap lepas sholat 5 waktu beliau sempurnakan, sehingga kalimatnya berubah menjadi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Jadi kalau disempurnakan malah lebih baik, lebih bagus. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Ustaz, ya Ustaz cepat betul mendiktikan kami, sulit kami dapat. Kalau sulit dapat, pegang janji saya, setelah majelis ini berakhir, baik kalau saya masih ada di masjid ini atau saya sudah pulang, tolong konfirmasi dengan ibu ketua majelis, akan saya kirimkan wirid ini beserta artinya. Jadi ibu tak susah payah lagi. Jadi nanti kalau belum dapat, supaya punya kenangan oleh-oleh ngaji sore hari ini, nanti wirid ini akan saya kirim ke ibu ketua majelis taklim Permai. Nanti beliaulah yang akan bertugas meneruskan kepada setiap ibu-ibu ketua majelis taklim sehingga bisa diamalkan. Kapan mengamalkannya tadi? Tiap-tiap lepas sholat. Mau diamalkan sudah subuh saja juga boleh. Seperti Nabi SAW, beliau baca sudah subuh sebanyak 3 kali. Jelas sampai di sini? Nah, baik, berikutnya. Ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suara saya memang agak ngegas. Nah, jadi supaya jamaah itu tidak ngantuk, karena di luar cuacanya mendung, kipas angin berputar-putar, snacknya sudah mulai habis. Nah, saya khawatir kalau suara saya makin lesu, tak bersemangat, nanti jamaah ini pada balik semua, ditinggal di penceramah dewan di masjid. Ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah, kita masuk. Tadi Ibunda Qari'ah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Tadi beliau baca ayat itu adalah surat At-Taubah ayat 36 yang dibaca oleh Ibu Qari'ah tadi bersama sang tilawah tadi, surat At-Taubah ayat 36. Apa kata Allah? Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan menurut ketetapan Allah dalam setahun berjumlah 12 syahra, berjumlah 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ardh. Yang demikian menjadi ketetapan Allah ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atul hurum. Dari 12 bulan itu, minha arba'atul hurum. Dari 12 bulan ada 4 bulan yang disebut dengan bulan haram. Disebut bulan apa? Disebut dengan bulan haram. Kenapa disebut bulan haram? Apa makna bulan haram itu? Disebut dengan bulan haram artinya adalah bulan yang diagung-agungkan Allah. Apa itu? Nah, saya tanya, sudah berapa tahun ibu-ibu ngaji majelis taklim? Saya tanya, berapa jumlah bilangan bulan haram? Ada 4. Apa saja? Sebutkan.
Baru yang di pojok situ yang terdengar menjawab tadi. Maka untuk bisa lebih hafal, kita ingat dengan baik bahwa bilangan bulan haram itu ada empat bulan yang disebut bulan haram itu adalah: 1 Zulqa'dah, 2 Zulhijjah, 3 Muharram, 4 Rajab. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Nanti akhir ada kuis, ada doorpress daya. Tidak ada, saya kira ada doorpress. Kalau ada doorpress nanti soal dari materi ceramah yang saya sampaikan. Untung tak ada. Oh ada, luar biasa. Ada nanti doorpress. Yang menyimak dengan khidmat, menjawab dengan pas sesuai dengan yang saya sampaikan, nanti ada doorpress. Tadi yang disebut dengan bulan haram 4, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Berkaitan dengan tema kita bahwa menyambut bulan Muharram, padahal bulan Zulhijjah yang belum juga habis itu. Tapi tidak jadi masalah. Maka bulan-bulan yang 4 ini disebut dengan bulan haram karena 4 bulan ini dimuliakan Allah. Bahkan disebutkan dalam satu keterangan, orang yang beramal melakukan kebaikan di bulan haram maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Tapi sebaliknya, orang yang berbuat maksiat, berbuat tak senonoh di bulan-bulan haram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, maka begitu juga dosanya berlipat juga. Nauzubillah. Subhanallah. Maka jaga dengan baik-baik. Adapun amalan yang bisa kita buat adalah 1, ketika di bulan-bulan haram, termasuk bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, nanti datang Muharram, 1 amalannya memperbanyak puasa sunnah. Puasa sunnahnya berapa hari Ustaz? Tidak tertentu, terserah sanggupnya sampai berapa hari dalam bulan-bulan haram, asal dia tidak pada waktu yang terlarang seperti hari ini, hari tasyrik. Jadi dalam bulan Zulhijjah ini sebetulnya kalau menurut keterangan para ulama bahwa seluruh harinya baik bagus untuk dipuasai. Tapi lihat, dari 30 hari itu ternyata dalam bulan Zulhijjah ada 4 hari yang terlarang. 10 Zulhijjah, hari Idul Adha, 11, 12, 13. 4 hari yang haram, artinya sisanya ada 26 hari yang boleh kita berpuasa. Dari 26 hari itu ada yang terbaik lagi, dari tanggal 1 Zulhijjah kemarin sampai dengan tanggal 9 Zulhijjah yang disebut dengan hari Arafah. Dari tanggal 1 sampai 9 ada yang paling terbaik, tanggal 9 yang disebut dengan hari Arafah. Nanti datang bulan Muharram, perbanyak juga puasa sunnah. Maka dalilnya adalah hadis yang bunyinya umum. Kata Nabi SAW, wa minal hurumi fasum. Kata Nabi, terhadap bulan-bulan haram fasum, berpuasalah. Maka Nabi tidak sebut berapa jumlah bilangan harinya. Yang jelas selama dalam bulan-bulan haram dianjurkan memperbanyak puasa. 1 amalannya. Jelas sampai di sini? Yang kedua, amalan yang bisa kita lakukan di dalam bulan-bulan haram, Zulqa'dah, Zulhijjah, nanti datang Muharram, nanti juga datang bulan Rajab, adalah istiqomah, mempertahankan nilai-nilai yang sudah diajarkan oleh Ramadan dan Syawal kemarin. Apa coba nilainya? Coba lihat. Kalau Ramadan kemarin kita bisa melaksanakan sholat dengan jumlah bilangan belasan rakaat, maka tentunya di luar Ramadan seperti ini kita juga tetap bisa melaksanakan sholat dengan jumlah bilangan belasan rakaat. Ustaz, jangan-jangan bohong, menghayal. Saya tidak bohong, sebab saya hafal betul hadisnya bahwa Nabi SAW pernah sampaikan. Ingat apa kata Nabi Muhammad? Jadi kalau Ramadan kemarin kita sholat 11 rakaat tiap malam-malam tarawih, maka setelah Ramadan itu pergi jangan tinggalkan sholat dengan jumlah bilangan belasan rakaat. Kok bisa Ustaz? Ada hadisnya, kita dengarkan. Apa kata Sayyidah Aisyah? An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, semoga Allah meridhai Sayyidah Aisyah. Qalat, berkata Sayyidah Aisyah. Apa kata Sayyidah Aisyah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dengarkan apa kata Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man
Barang siapa yang konsisten, ai wazaba, maksudnya istiqomah, ala sintai asyrota rakaatan, tidak meninggalkan sholat 12 rakaat fil yaum wal lailah, dalam sehari semalam. Kata Nabi, barang siapa yang istiqomah, konsisten melaksanakan sholat sebanyak 12 rakaat dalam sehari semalam, apa kata Nabi SAW? Dakhalal jannah, maka dia pasti masuk surga. Kita amalkan apa 12 rakaat ini perinciannya. Kata Nabi SAW, 12 rakaat yang bisa kita kerjakan setiap hari, kalau istiqomah, tidak kita tinggalkan, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Perincian yang pertama, kata Nabi SAW, yang pertama adalah arba'an qabla zuhri. Yang pertama, sholat qobliyah zuhur sebanyak 4 rakaat. Yang pertama apa? Dari 12 itu, qobliyah zuhur berapa? 4 rakaat. Kata para ulama, sholat sunnah qobliyah zuhur kalau dikerjakan 4 rakaat bisa dikerjakan dengan 2 metode, 2 cara. Ibu-ibu perhatikan. Jadi kalau sholat qobliyah zuhur 4 rakaat ini bisa kita buat dengan 2 cara. Cara pertama, cara mengerjakan sholat sunnah qobliyah zuhur 4 rakaat dikerjakan sekaligus 4 rakaat 1 kali salam tanpa duduk tasyahud awal. Tidak ada duduk tasyahud awal, langsung tegak saja, nyambung rakaat ketiga, rakaat keempat, duduk tasyahud akhir, langsung salam. Ini cara pertama. Cara mengerjakan sholat sunnah qobliyah zuhur yang pertama, kalau dikerjakan 4 rakaat sekaligus 1 kali salam tanpa duduk tasyahud awal. Ini cara pertama. Cara yang kedua, kata para ulama, cara yang kedua mengerjakan sholat sunnah qobliyah zuhur kalau dikerjakan 4 rakaat bisa dikerjakan dengan cara 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jelas? Dan hadis Sayyidah Aisyah ini yang bersumber daripada Sayyidah Aisyah ini menerangkan seluruhnya sholat sunnah rawatib yang hukumnya sunnah mu'ad ada. Jadi nanti kalau tidak termasuk dalam hadis ini, maka nanti larinya ke dalam sunnah ghairu mu'ad, sunnah ghairu mu'akkadah. Apa bedanya antara sunnah mu'akkadah dengan ghairu mu'akkadah? Ustaz, apa bedanya? Perbedaan lebih spesifik antara sunnah mu'akkadah dengan sunnah ghairu mu'akkadah. Kalau sunnah mu'akkadah hampir-hampir Nabi tidak meninggalkannya. Tapi kalau sunnah ghairu mu'akkadah, kadang Nabi buat, kadang Nabi tinggalkan, kadang Nabi buat, kadang Nabi tinggalkan. Jelas sampai di sini? Yang pertama, rincian dari 12 rakaat itu 4 rakaat qobliyah zuhur. Lanjut, rincian yang kedua dari 12 rakaat itu kata Nabi, wa raka'ataini ba'daha, dan 2 rakaat ba'diyah zuhur. Sudah berapa sudah? Sudah berapa sudah? Kalau disebut dalam hadis ini kata Nabi, siapa yang istiqomah sholat 12 rakaat dalam sehari semalam dia akan masuk surga, maka 4 ditambah 2 sama dengan 4 rakaat qobliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur. Sudah berapa? Sudah 6. Baik, berikutnya kata Nabi, wa raka'ataini ba'dal maghrib, dan 2 rakaat ba'diyah maghrib. Jelas? 2 rakaat ba'diyah maghrib. Kenapa qobliyah maghribnya tidak ada, Ustaz? Qobliyah maghrib tidak ada masuk ke dalam sunnah ghairu mu'akkadah. Ada Pak Ustaz, sunnah qobliyah maghrib ada menurut Profesor Dr. Halim Mahmud, gurunya Profesor Khoi Shihab yang pernah menjadi Syekhul Azhar, pimpinan tertinggi Al-Azhar Kayu Mesir. Beliau mengatakan bahwa sholat sunnah qobliyah maghrib itu ada, karena ada hadis Nabi. Apa kata Nabi? Baina adzanaini sholatun liman sya'a. Kata Nabi, di antara 2 azan ada sholat liman sya'a, bagi barang siapa yang mau mengerjakannya. Maksudnya 2 azan adalah azan dan iqamah.
Jadi kalau orang mau sholat antara azan dan iqamat, silakan dia buat. Maka qobliyah maghrib berdasarkan hadis ini menurut Profesor Dr. Abdul Halim Mahmud, Syekhul Azhar, gurunya Profesor Quraisy Shihab, kata beliau sunnah qobliyah maghrib termasuk ke dalam sunnah ghairu muakkadah. Sudah berapa sudah? Sudah berapa sudah? 4 ditambah 2 ditambah 2 sudah berapa? Sudah 8. Lanjut berikutnya, perincian yang keempat, kata Nabi, wa raka'ataini ba'dal isya'i, dan 2 rakaat setelah isya. Jadi setelah isya 2 rakaat itu sunnah muakkadah, tapi qobliyah isyanya termasuk ke dalam sunnah ghairu muakkadah. Sudah berapa sudah? Sudah berapa? 4 rakaat qobliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur, 6, 2 rakaat ba'diyah maghrib, 8, 2 rakaat ba'diyah isya, 10 sudah. Sisa berapa sisa? Sisa 2. Karena kata Nabi 12. Siapa yang istiqomah, konsisten melaksanakan 12 rakaat, kata Nabi, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Yang terakhir, bagian yang kelima, perincian dari 12 rakaat itu, kata Nabi, wa raka'ataini qoblal fajri, 2 rakaat sebelum subuh, qobliyah subuh. Maka genaplah 12. Hari ini apa yang tidak bisa kita buat? Meskipun Ramadan itu sudah pergi, tapi kita tetap bisa melaksanakan sholat dengan jumlah bilangan belasan rakaat, 12 rakaat, jangan ditinggal. Kata Nabi SAW, barang siapa yang istiqomah, konsisten melaksanakan sholat 12 rakaat fil yaum wal laila, dalam sehari semalam, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Jelas sampai sini? Timbul pertanyaan dalam hati ibu-ibu. Kata ibu-ibu, Ustaz, ya, mana qobliyah asarnya? Kami ini sering sholat qobliyah asar kalau majelis taklim. Selesai ustaz-ustaz berceramah, kami sebelum orang iqamat kami sering qobliyah asar. Menurut hadis ini, riwayat Sayyidah Aisyah ini, dan menurut pendapat ulama yang mu'tamad, dikatakan bahwa sholat sunnah qobliyah asar itu termasuk ke dalam sunnah ghairu muakkadah. Tapi sekalipun qobliyah asar itu masuk ke dalam sunnah ghairu muakkadah, tapi dalam hadis disebut Nabi meskipun hukumnya sunnah ghairu muakkadah, tapi ternyata punya keistimewaan, punya fadilah yang luar biasa. Kita dengarkan hadisnya. Apa kata Nabi? Kata Nabi SAW, man hafazah, barang siapa yang menjaga ala arba'i raka'atin, tidak meninggalkan 4 rakaat qoblal asri, sholat sunnah qobliyah asar. Jadi nanti pesan saya, kalau selesai orang azan, kita punya waktu, jangan buang sia-sia, manfaatkan untuk sholat sunnah qobliyah asar sebanyak berapa? 4 rakaat. Cara mengerjakannya sama seperti qobliyah zuhur tadi, bisa dikerjakan dengan 2 cara. Cara pertama, 4 rakaat 1 kali salam tanpa duduk tasyahud awal. Cara yang kedua, cara mengerjakan qobliyah asar, kalau dikerjakan 4 rakaat bisa dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jelas sampai di sini? Maka nanti kita buat, kalau datang waktu asar, selesai orang azan, belum dia iqamah, maka punya waktu, jangan tinggalkan. Apa kata Nabi? Man hafadha ala arba'i raka'atin, barang siapa yang menjaga sholat sunnah qobliyah asar 4 rakaat, kata Nabi SAW, apa kata Nabi? Banallahu lahu baitan fil jannah, dibangunkan oleh Allah untuk orang yang istiqomah sholat sunnah qobliyah asar sebanyak 4 rakaat, dia jaga, tidak dia tinggalkan. Banallahu lahu baitan fil jannah, dibangunkan oleh Allah untuknya rumah di dalam surga. Subhanallah. Dapat rumah di surga itu enak, bukan main, mudahnya bukan main. Apa kuncinya? Kalau datang waktu asar, sebelum orang qomat, sholatlah qobliyah asar 4 rakaat. Kalau istiqomah, dapat rumah dalam surga. Adapun hari ini dapat rumah di pucuk dunia ini susahnya minta ampun. Sampai hari ini masih ada orang yang hidupnya kontrak masih banyak. Bahkan sampai hari ini ada orang yang belum selesai angsuran KPR, kredit perumahan, sampai sekarang belum selesai.
tapi dapat rumah di dalam surga. Dijanjikan Nabi Muhammad SAW, kata Nabi Muhammad, man hafadha ala arba'i raka'atin qabla al-'asri, siapa yang istiqomah dia jaga salat sunnah qabla asar sebanyak 4 rakaat, kata Nabi, banallahu lahu baitan fil jannah, maka dibuatkan oleh Allah untuknya rumah di dalam surga. Jadi mudah, dapat rumah di surga itu mudah. Kuncinya sering-sering salat sunnah qabla asar. Berapa rakaat tadi? 4 rakaat. Cara mengerjakan 4 rakaat bisa dikerjakan berapa? 2 cara. Satu, dikerjakan 4 rakaat 1 kali salam tanpa duduk tasyahud awal. Cara yang kedua, dikerjakan dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, kira-kira sampai sini banyak sudah oleh ibu-ibu bawa pulang nanti. Banyak sudah? Banyak sudah? Nah, baik. Nah, apa saja oleh-oleh? Saya tanya balik bawa pulang nanti. Satu zikir tadi, subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa bidada kalimati. Nah, apalagi oleh-oleh yang kedua, jangan tinggal salat sunnah rawatib 12 rakaat dalam sehari. Apa rincian 12 rakaat itu siapa masih ingat? 4 rakaat qobliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaat ba'diyah isya, 2 rakaat qobliyah subuh. Apa balasan orang yang sering sholat sunnah qobliyah asar 4 rakaat? Kata Nabi SAW, orang yang menjaga sholat sunnah qobliyah asar 4 rakaat dibangunkan oleh Allah untuknya rumah di dalam surga. Rumah di dalam surga. Subhanallah. Masih berapa lagi waktunya, Bu? Masih ada lagi waktu kita? Masih ada? Nah, kalau masih ada saya lanjut dulu. Nanti tolong saya kirim. Soalnya kalau tidak kirim nanti khilaf. Nah, ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingatkan, tolong pegang dengan baik ucapan saya. Dalam kitab Fathul Mu'in ditulis oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibani, ulama asal dari Malabar, India, bermazhab Syafi'i. Apa kata beliau? Kata beliau, air masjid yang tidak diwakafkan untuk hal-hal yang bersifat umum maka haram digunakan untuk hal-hal yang bersifat umum. Apa contohnya? Contoh hari ini ada orang kalau kebelet pipis atau kebelet buang air besar galak mampir ke masjid, numpang kodok hajat di masjid, sampai di masjid selesai kencing, selesai buang air besar langsung balik baik, maka haram hukumnya, mendapat dosa. Bagaimana solusinya supaya tidak dapat dosa? Kata para ulama, solusinya ada 2. Kalau air masjid itu tidak diwakafkan secara luas, kecuali kalau di situ tertulis silakan digunakan untuk apa saja, maka boleh. Numpang kencing, numpang buang air besar boleh. Tapi kalau tidak ada tulisan itu, maka perhatikan. Artinya masjid itu, air itu hanya diwakafkan untuk kepentingan ibadah saja. Maka berdosa kalau mampir numpang di masjid, numpang buang air kecil atau numpang buang air besar saja. Maka solusinya kata para ulama, supaya tidak berdosa, supaya tidak terkena hukum haram, 2 solusinya. Apa itu solusinya? Yang pertama, mengganti air wakaf milik masjid dengan cara memasukkan uang ke dalam kotak amal masjid. Jadi yang pertama caranya, kalau sudah kebelet ada masjid, tidak ada tempat lain, SPBU masih jauh, maka caranya kalau numpang buang hajat di situ, sebagai gantinya ganti air wakaf masjid, masukkan ke dalam celengan masjid kotak amal. Jelas sampai di sini. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, supaya tidak terkena keharaman dan mendapatkan dosa, cara yang kedua adalah sempatkan diri meskipun hanya melaksanakan sholat sunnah walaupun cuma 2 rakaat. Apa contohnya? Sholat sunnah tahiyatul masjid. Jadi kalau sudah selesai buang air, numpang mampir kodok hajat, supaya tidak dapat dosa, supaya tidak terkena keharaman, masuklah masjid, sempatkan sholat sunnah meskipun hanya 2 rakaat, seperti contohnya sholat sunnah tahiyatul masjid. Jelas sampai di sini? Karena air masjid itu tadi hanya diwakafkan untuk kepentingan
ibadah, bukan diwakafkan untuk kepentingan umum secara luas. Jelas sampai di sini? Bisa dipahami? Nah, coba ulangi kalau paham semua. Hilang semua, tidak ada. Nah, baik, saya ulangi. Air wakaf milik masjid yang diwakafkan tidak untuk kepentingan umum secara luas, maka haram hukumnya digunakan untuk kepentingan umum secara luas. Apa contohnya tadi? Orang yang mampir buang air di masjid, maka dia mendapatkan keharaman sekaligus mendapat dosanya. Solusinya bagaimana? Solusinya dua tadi, supaya tidak terkena hukum haram dan tidak dapat dosa. Satu, mengganti air wakaf milik masjid dengan memasukkan uang ke dalam kotak amal masjid. Satu, yang umumnya lah. Ya kalau di WC umum kencing 2.000, masukkan dalam situ. Kalau bisa jangan 2.000, lebihkanlah 5.000, 10.000. Jelas sampai di sini? Itu yang pertama. Yang kedua supaya tidak terkena keharaman dan mendapatkan dosa, caranya adalah menyempatkan diri meskipun hanya melakukan sholat walau hanya 2 rakaat, seperti halnya sholat sunat tahiyatul. Sebab kalau tidak saya sampaikan macam ini nanti banyak yang pulang mudik kemudian sudah nggak tahan lagi, sakit perut. Sudah ada masjid saja mampir seenaknya, numpang di masjid kemudian lenggang kangkung saja. Nah, ini jelas sampai di situ. Maka di situ mendapatkan 2 keharaman. Apa 2 keharamannya? Satu, menghilangkan kehormatan terhadap masjid. Nah, dia numpang ke masjid cuma buang hajat saja, hilang kehormatan masjid. Satu, ini keharamannya. Yang kedua, apa keharaman yang kedua? Karena dia sudah menggunakan barang wakaf milik masjid yang tidak diwakafkan secara umum untuk kepentingan umum secara luas. Jelas sampai di sini? Bisa dipahami yang saya sampaikan sampai di sini? Saya mengingatkan ini supaya nanti kalau perjalanan jauh ibu-ibu ingat. Jelas sampai di sini ya? Baik, ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah. Masih berapa lagi waktu kita, Bu? Sudah cukup atau? Nah, sampai sini saya cukupkan dulu karena mungkin nanti ada sesi-sesi yang lain, ada tanya jawab entah atau ada door prize. Saya kembalikan kepada moderator dan wewenang ada di moderator sepenuhnya. Jadi kalau kata moderator, jadilah Ustaz selesaikan, saya selesai dulu. Itu saja dulu. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.